Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perang pemusnahan klan. Banyak ahli dari klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan kilau yang sangat cerah dari dalam tubuh mereka. Dou Qi di dalam tubuh mereka menjadi sangat liar dan kejam saat ini. Mereka sebenarnya bermaksud untuk menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Huzi berubah sedikit saat melihat ini. Jika banyak ahli ini menghancurkan diri sendiri, bahkan dunia tersegel ini mungkin akan robek. Namun, Nihility Devouring Flame telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini dan tidak dapat menghentikan mereka. Tidak mudah melarikan diri di bawah pengawasan klan Hun kita. Mata Hun Huzi menjadi suram. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan api hitam yang naik dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merobeknya. Api hitam melonjak dan langsung membentuk terowongan api. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat yang kacau ini. Haha, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu dalam pertemuan kami ini. Gelombang demi gelombang aura dingin gelap yang luas dan kuat menyebar di langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan seperti itu menyebabkan hati semua orang dalam keadaan yang sudah berbahaya ini tenggelam. Apakah ahli klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkumpul menuju pemimpin dari banyak sosok hitam. Ada dua orang tua yang berdiri di tempat itu. Pada saat ini, keduanya tersenyum menatapnya. Senyuman mereka dipenuhi rasa dingin. Hun Jing, Hun Yan, dua dari 4 orang suci iblis dari klan Hun benar-benar muncul bersama. Klan Hunmu benar-benar memikirkan klan Yaoku. Tetua yang memimpin kelompok itu tertawa kecil setelah mendengar suara rendah dan keji dari Yao Dan. Dia berkata, Yao Dan, skill alkemis dari klan Yaomu masih berguna untuk klan Hun kita. Jika Anda setuju dengan klan Yao menjadi klan afiliasi dari klan Hun saya, Anda mungkin masih dapat mempertahankan garis keturunan. Bahkan jika klan Yaoku mengorbankan darah terakhir kita pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hunmu. Yao Dan berbicara dengan suara padat. Menjadi anggota klan Yao, mereka memiliki harga diri sendiri. Tidak ada yang akan setuju dengan afiliasi apapun itu. Kalau begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua. Tetua itu tidak terkejut dengan kata-kata Yao Dan. Dia menyeringai sedikit dan melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan suara lembut, jangan tinggalkan yang selamat. Diamond Journey. Banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Mereka mengeluarkan tawa buas. Segera, Majestic Dou Qi meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Meledak. Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh sesepuh dari klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera, energi yang sangat liar dan keras meledak dengan liar di langit. Beberapa ahli dari klan Hun, yang telah diserang, segera meludahkan darah dan menariknya kembali dengan cepat. Bam! 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 Setelah ahli pertama dari klan Yao menghancurkan dirinya sendiri, tampaknya tiba-tiba darah dari banyak anggota klan Yao telah menyala. Segera, cahaya melonjak ke dalam tubuh banyak orang. Akhirnya, mereka melesat di langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan diri sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Bom-bom. Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Puluhan ribu kaki aliran dalam besar garis retakan mulai menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam menghadapi serangan penghancuran diri yang menakutkan, alam, yang semula disegel sepenuhnya, benar-benar sekali lagi menjadi terdistorsi. Ada beberapa retakan kecil yang samar-samar muncul. Terus,
Mata Yao Dan menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat bahwa ruang itu akhirnya sedikit diubah. Namun, kesedihan tak berujung tersembunyi di bawah kegembiraan ini. Siapa sangka klan Yao ini, yang sehari lalu benar-benar damai, akan berakhir dengan puluhan juta warga keturunan terbunuh dan banyak anggota klan yang tewas atau terluka parah. Bahaya klan dimusnahkan masih menutupi mereka. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah agar anggota klan mereka menghancurkan diri sendiri dan memungkinkan garis keturunan untuk melanjutkan. Setelah mendengar teriakan keras, banyak ahli dari klan Yao terus menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu. Unjing dilanjut mendengus dinjin. Jia melambaikan lingam bajunya. Aura hitam yang mengerikan melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Itu segera berubah menjadi tanggalan besar yang melemparkan anggota klan Yao, yang ingin menghancurkan diri sendiri di tempat tertentu, jauh sekali. Dengan cara ini, para ahli klan Yao, yang telah meledak di daerah lain telah mengorbankan diri mereka sendiri tanpa hasil. Wanhua Yao Dan berteriak dengan ledakan setelah melihat campur tangan Hun Jing. Elder Wanhuo, yang berlumuran darah di jarak yang dekat, langsung menembak ke atas setelah mendengar teriakan Yao Dan. Beberapa sesepuh yang sangat kuat dari klan Yao juga mengikuti. Dou Qi di dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya pada saat ini. Aura mereka tiba-tiba melonjak saat Dou Qi mereka mendidih. Ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Pertarungan untuk melindungi anggota klan mereka. Aku bisa menghentikan mereka sendirian. Hun Huzi tertawa dingin setelah melihat penatua Wan Huo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk mendidihkan Dou Qi mereka dan menyebabkan aura mereka melambung. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Elder Wan Huo. Dia melambaikan tangannya dan api hitam melonjak. Hanya kekuatannya saja yang cukup untuk menyeret penatua Wan Huo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Melihat pertempuran yang menyedihkan dan tragis itu, Xiao Yan juga tanpa sadar mengencangkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu kemungkinan juga mengalami adegan yang sama ini. Untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal bahkan jika mereka harus menghancurkan diri sendiri. Pada saat ini, dendam pribadi di antara mereka semua sudah lenyap. Anggota klan yang pernah mengalami konflik satu sama lain, bersedia menghancurkan diri sendiri untuk melindungi yang lain. Klan Henxiao. Warna merah di mata Yao Dan menjadi lebih intens setelah melihat bahwa bahkan kelompok penatua Wan Huo telah ditahan. Matanya dengan cepat menyapu tempat itu dan akhirnya berhenti ke arah Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di depan yang terakhir. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiao Yan. Orang-orang ini sedikit akrab dengan Xiao Yan. Ini karena mereka adalah kelompok anak muda yang telah memperoleh hasil terbaik pada upacara pengobatan. Xiao Yan, ahli dari klan Yaoku akan menghancurkan diri sendiri untuk merobek alam dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak pernah meminta siapapun dalam hidup saya, tetapi kali ini, saya mohon Anda membantu saya mempertahankan beberapa garis keturunan klan Yao. Mata Yao Dan merah darah saat mereka menatap Xiao Yan. Suaranya berbicara dengan nada cemas dan terburu-buru. Tidak jauh dari Xiao Yan adalah Pak Tua Shen Nong, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Namun, dia tidak memilih yang terakhir. Ini karena nalurinya secara samar-samar mengatakan kepadanya bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kemampuan untuk membantunya mempertahankan garis keturunan. Apalagi, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Untuk menjaga sedikit garis keturunan klan, dia bahkan rela menghancurkan diri sendiri. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini membuat Xiao Yan terkejut. Dia menatap mata merah darah Yao Dan merasakan jantungnya menjadi pengap. Terlepas dari apa yang terjadi, yang terakhir masih merupakan kepala klan yang berkualitas. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam.
Dia melirik Yao Lao. Mata yang terakhir agak lembab. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Kepala klan, izinkan aku tinggal. Aku akan bertarung dengan bajingan sialan ini. Air mata berdarah membasahi wajah Yao Tian. Dia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Pada saat ini, yang dia tahu adalah dia harus mencoba yang terbaik untuk membunuh anggota klan Hun dan membalas dendam untuk ayahnya. Menampar. Sebuah tamparan keras diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yao Dan menatap Yao Tian dengan ganas. Dia meraung seperti binatang buas. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai orang tak berguna dengan tetap tinggal? Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan diri sendiri untuk memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri? Bagaimana Anda bisa menghadapi mereka? Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Dia menggigit bibirnya. Darah terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Yao Ling di sisinya, yang seperti dewi di hati para anggota klan Yao yang lebih muda, juga menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua akan mematuhi semua yang dikatakan Xiao Yan. Untuk memastikan bahwa garis keturunan dari klan Yao berlanjut, kamu harus mati jika diminta. Xiao Yan menggila nafas pelan. Ini benar-benar beban berat yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Dia bahkan tidak bisa mengurus klan Xiao, di mana dia bisa menemukan begitu banyak energi. Namun, dia harus mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek dunia yang tersegel. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kepala klan Yao Dan. Aku akan melakukan yang terbaik. Orang tua, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Orang tua Shen Nong, yang telah terbang, mendesah pelan. Persiapkan dermo. Saya akan memblokir Hun Jing dan Hun Yan. Tetua lain dari klan Yao akan membantumu merobek ruang. Yao Dan mengusap darah di wajahnya. Matanya menyapu Yao Tian dan yang lainnya. Ekspresinya juga sangat tenang. Akhirnya, dia tersenyum dan menginjak tanah. Tubuhnya melesat keluar dan Dou Qi di dalamnya benar-benar mendidih. Akhirnya, dia muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat dia menembak ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit. Orang gila ini. Wajah Hun Jing Duo menjadi dingin setelah melihat Yao dan menyerbu dengan seluruh kekuatannya. Keduanya menyerang dan warna langit berubah. Bam! 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 Setelah duo Hun Jing terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yao Dan, banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju. Setelah itu, mereka meledak dengan liar di tempat yang sama. Bom bom bom. Setelah ruang bergetar, titik di ruang itu mulai menjadi semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya meledak terpisah dalam menghadapi serangan energi liar dan kekerasan. Ayo pergi. Api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan saat simbol api hitam retak. Sebuah penghalang api terbentuk. Setelah itu mengunci Yao Tian, Yao Ling dan selusin sosok di dalamnya. Raja Utara di belakang melindungi Yao Lao. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan sampai batas saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam robek dengan kecepatan seperti kilat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.